Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya, Pijar Anugrah. Jumat 4 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pengelola Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara, mengatakan museum tersebut bukan untuk mendorong pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Dan museum ini tidak mengendorse negara asing atau kepentingan asing. Semuanya ini dalam bingkai NKRI, di mana dalam konstitusi kita menentang segala macam penjajahan. Presiden Biden menyatakan operasi pasukan khusus Amerika Serikat di Suriah telah menewaskan pemimpin kelompok ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraisy. Dan Kepala Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach mengatakan Olimpiade musim dingin tak semestinya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik. Inilah berita selengkapnya. Pengelola Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara, mengatakan museum tersebut bukan untuk mendorong pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pengurus Majelis Ulama Indonesia meminta museum yang baru dibuka ini ditutup, dengan alasan tidak ada manfaatnya. Dikatakan pula, museum itu dilatari motif politik luar negeri Israel yang akan merugikan masa depan bangsa Palestina. Selengkapnya, mari kita ikuti laporan Haider Afan. Museum Holocaust di kota Minahasa, Sulawesi Utara yang diresmikan pekan lalu dihadiri para pejabat setempat dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia. Selain di Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa, Museum Holocaust di Asia hanya ada di Hong Kong. Bangunan Museum Holocaust di Minahasa terletak di dalam kompleks sinagog yang lebih dulu berdiri di sana. Tidak ada penolakan dari masyarakat setempat, namun suara-suara keras justru muncul dari Jakarta ketika sejumlah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak keberadaannya. Dan kemarin pimpinan MUI Sulawesi Utara perlu mendatangi museum itu dan berdialog dengan pengelolanya. Di hadapan mereka, pemimpin sinagog dan pengelola Museum Holocaust, Rabbi Yaakov Baruh, menegaskan pendirian museum itu tidak didasari niat untuk mengkampanyekan upaya normalisasi hubungan diplomasi Indonesia-Israel. Dan saya menegaskan kembali bahwa sikap Yahudi Indonesia itu mendukung keputusan pemerintah Indonesia yang sampai saat ini mempunyai sikap terhadap konflik Israel-Palestina itu seperti apa kita tahu. Kami mendukung sepenuhnya, dan museum ini tidak mengendorse negara asing atau kepentingan asing. Semuanya ini dalam bingkai NKRI, di mana dalam konstitusi kita menentang segala macam penjajahan. Karena ini Holocaust, ini tragedi kemanusiaan, jadi kita belajar untuk menghindari jangan sampai kita terlibat jauh dalam hatred dan rasisme ini. Saat diresmikan, museum seluas 6 kali 4 meter itu menampilkan foto-foto terkait genosida atas orang-orang Yahudi di Eropa oleh Nazi Jerman di masa Perang Dunia Kedua. Koleksi foto-foto ini diakui oleh pengelola museum di Minahasa dipinjam dari Museum Genosida di Yerusalem, Israel. Mereka juga berencana akan menambah koleksi museum dengan berbagai artefak Holocaust yang diperoleh dari perorangan atau komunitas. Ini artinya keberadaan museum itu akan terus berlanjut dan jelas bertolak belakang dengan keinginan sejumlah pimpinan MUI pusat yang menuntut agar Museum Holocaust dirobohkan. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Muhyiddin Junaidi. Yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Zionisme di dunia adalah bagaimana Indonesia bisa mengikuti sikap negara-negara Muslim Arab ya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dengan berbagai macam cara, dengan pembangunan ini, pembangunan itu. Oleh karena itu dirobohkan aja itu musimnya, nggak ada manfaat bagi kita. Sebagian politikus di Jakarta berpendapat mereka sepakat bahwa kekejaman Holocaust jangan sampai terulang, namun menolak pendirian museum bertemakan hal itu.
Adapun para pegiat dialog antar agama mengusulkan agar semakin banyak dibuka ruang perjumpaan atau dialog antar umat beragama sehingga kecurigaan di antara mereka dapat dikurangi. Ahmad Nurholis adalah aktivis Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Nah, ketika kita hidup beragama masih dalam level eksklusif, nah itu biasanya masih dihinggapi oleh rasa ini. Curiga, prasangka, kita harus mau melakukan dialog gitu ya. Nah, dialog itu harus dimulai dengan diciptakannya ruang perjumpaan antara komunitas teman-teman Yahudi di Minahasa itu, lalu kemudian dengan pemerintah daerah, lalu kemudian dengan teman-teman di MUI, dan mungkin juga aktivis lintas agama yang ada di sana begitu. Sejauh ini belum ada pernyataan dari pemerintah pusat atas polemik keberadaan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara. Laporan Haidar Afan. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, baca di bbcindonesia.com. Presiden Joe Biden menyatakan operasi pasukan khusus Amerika Serikat di Provinsi Idlib, Suriah, telah menewaskan seorang pemimpin kelompok negara Islam atau ISIS, yaitu Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraisy. Biden mengatakan ancaman besar teroris kini sudah dimusnahkan. Ia menggambarkan al-Quraisy sebagai pengecut yang meledakkan diri bersama dengan anggota keluarga. Ia mengatakan para teroris akan diburu dimanapun mereka berada. This operation is testament to America's reach and capability to take out terrorist threats no matter where they try to. Operasi ini menjadi bukti atas jangkauan dan kemampuan Amerika dalam mengatasi ancaman teroris, tak peduli dimanapun mereka bersembunyi, dimanapun di dunia ini. Saya teguh melindungi rakyat Amerika dari ancaman teroris dan akan mengambil keputusan yang tegas untuk melindungi negara ini. Dan kita akan terus bekerja sama dengan sekutu-sekutu kita, dengan para mitra, pasukan demokratik Suriah, Angkatan Bersenjata Irak, tentara Kurdi Peshmerga, dan lebih 80 anggota koalisi global untuk menekan ISIS, untuk melindungi tanah air kita. Lokasi operasi pasukan khusus berada di kawasan Atme, yang menjadi tempat penampungan ribuan pengungsi di dekat perbatasan dengan Turki. Kepastian tewasnya pemimpin ISIS didapatkan dengan sidik jari dan analisis DNA. Kepala Komite Olimpiade Internasional, Thomas Bach, mengatakan Olimpiade musim dingin yang secara resmi dimulai hari Jumat ini di Cina tak semestinya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik. Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, melancarkan boikot diplomatik untuk memprotes pelanggaran hak asasi manusia oleh Cina di Xinjiang. Olimpiade ini juga dibayangi klaim bintang tenis Cina, Peng Shuai, yang mengaku dirinya mengalami serangan seksual oleh salah seorang pejabat senior Cina. Bach mengatakan ia akan menemui Peng Shuai di Beijing dan ingin memastikan bahwa petenis tersebut dalam keadaan aman. Pendengar, selama bertahun-tahun anak-anak di Kampung Kosarek, Kabupaten Yahukimo, Papua, sulit mendapatkan pendidikan formal. Melihat keadaan ini, pasangan suami istri Adit dan Putri berinisiatif mendirikan sekolah alternatif. Mari kita simak selengkapnya dalam majalah Udara pagi ini bersama rekan Niki Aulia Widadio. Guru-guru tidak aktif mengajar. Anak-anak yang sepertiku memiliki sikap yang kurang baik. Kami butuh ilmu, kami butuh pendidikan. Puisi itu diciptakan oleh Yanes dan Yuman, dua anak asal Kampung Kosarek, Kabupaten Yahukimo, Papua. Puisi berjudul Doaku Anak Kosarek itu adalah gambaran mengenai situasi yang dialami ratusan anak di Kampung Kosarek. Sekolah formal di Kampung Kosarek berhenti beroperasi sejak 2006. Mengetahui kondisi ini, sepasang suami istri Zakaria Primaditya alias Adit dan Putri Kipnas Inesia datang ke Kosarek pada 2018 dengan misi mendidik anak-anak setempat. Adit dan Putri adalah lulusan universitas ternama di Pulau Jawa. Namun sebelum ke Kosarek, mereka pernah mengajar di wilayah Bokondini, Papua.
memang tidak berjalan baik, sekolah tidak ada yang mau mengajar. Di situ ribuan anak betul-betul tidak terjangkau, dan pulang dari situ pun saya masih gelisah dalam hati saya. Akhirnya kegelisahan itu semakin memuncak dan akhirnya ya kami memutuskan untuk jalan. Adit dan Putri meyakini kegelisahan itu adalah panggilan spiritual dari Tuhan untuk menjangkau anak-anak di pelosok. Tetapi pada saat itu, mereka belum tahu di mana misi itu bisa dijalankan. Untuk mencari jawabannya, Adit dan Putri berjalan kaki menyusuri 26 kampung di Kabupaten Yahukimo, termasuk Kampung Kosarek selama 42 hari. Mereka ingin merasakan langsung situasi di pelosok Papua. Waktu di Kosarek tuh kita ingat banget, orang di sini tuh bilang mereka udah 15 tahun tidak ada sekolah. Gedung sekolahnya ada, tapi tidak ada guru yang mengajar, jadi sekolah tidak aktif. Anak-anak ya yang mampu ke kota, tapi waktu kami datang banyak anak-anak kecil yang di sini, yang terutama perempuan atau anak-anak kecil yang masih usia TK PAUD. Gereja adalah satu-satunya institusi yang berjalan di Kosarek, tempat bagi anak-anak belajar agama lewat sekolah minggu. Tetapi, absennya pendidikan dasar membuat mayoritas anak Kosarek tak bisa membaca Injil. Kedatangan Adit dan Putri menjawab kebutuhan akan literasi itu. Dibantu oleh misionaris gereja, Adit dan Putri akhirnya bisa diterima masyarakat setempat. Mereka mulai sebagai pendidik di Kosarek pada Oktober 2018. Bermodal tekad kuat dan uang tabungan, perlahan Adit dan Putri mendirikan rumah belajar Kosarek. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, anak-anak Kosarek akhirnya tersentuh pendidikan. Saya ada bikin video yang hari pertama waktu kita masih belajar di alas rumput ya, tapi mereka sumringah banget karena, dan juga mungkin baru untuk pertama kalinya ya mereka ngerasa kita belajar tapi kita kayak main kan. Di ruang kelas sederhana berdinding kayu, sekitar 60 anak Kosarek perlahan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Beberapa kini bisa mendongeng, bahkan menciptakan puisi seperti Yanes dan Yuman. Sejak awal, Adit dan Putri bertekad menerapkan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak Kosarek. Salah satunya dengan menggunakan bahasa ibu mereka, yakni bahasa Mek. Sebab mayoritas anak di Kosarek tak fasih berbahasa Indonesia, seperti salah satu murid berikut ini bernama Yon. Ane lihat nih? Kakak. Titik ulang na. Huruf sa atau belum? Ka. Oke, wali. Di mata Adit dan Putri, Yon adalah anak yang cerdas. Namun dia lebih cepat menangkap konsep angka dan berhitung ketika diajarkan dalam bahasa Mek. Apalagi di Kosarek, masyarakat tak menggunakan simbol angka yang umum. Bagi mereka, angka disimbolkan menggunakan bahasa tubuh yang jumlahnya mencapai 27. Konsep numerasi itu udah ada, hanya dalam bahasa mereka, tapi ketika itu di bahasa Indonesia pakai simbol 1, simbol 2, lambang tambah, lambang kurang, mereka tidak mengerti karena itu bukan makanan mereka begitu, bukan bahasa mereka, karena di sini tidak ada tulisan ya, semua adalah verbal, simbol itu tidak ada. Makanya kami semakin percaya untuk mencoba menyelami dulu cara mereka berbicara, struktur kalimat, menghitung, baru masuk dari situ. Di rumah belajar Kosarek, anak-anak belajar dengan metode yang interaktif, bisa lewat dongeng, permainan, kuis berhadiah, hingga lagu. Seperti lagu berbahasa Mek berikut ini, yang liriknya berupa instruksi pemanasan untuk jari-jari mereka sebelum mulai menggambar dan menulis. Sayangnya, bagi sebagian orang tua, metode ini kerap dianggap sebatas main-main. Apalagi sebagai lembaga pendidikan alternatif, rumah belajar Kosarek tak bisa memberi ijazah. Namun bagi Adit dan Putri, makna mendidik anak-anak Kosarek lebih dari selembar ijazah. Mereka ingin anak-anak itu tumbuh menjadi orang dengan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial yang baik. Harapannya suatu saat nanti anak-anak itu bisa memberdayakan kampung mereka sendiri. Ada jiwa atau ada soul yang kita sentuh dan sampai sekarang masih mau bersama-sama bertumbuh sama-sama dengan kami. Itu yang bikin, ini loh alasannya kita mau sampai ninggalin segala kenyamanan di kota. Pendengar, pernyataan Putri tersebut menutup majalah udara BBC Indonesia pagi ini. Saya Niki Aulia, mohon pamit. Salam. Perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi ini. Saya Pijar Anugrah undur diri. Salam.